Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 30 tahun. Saya tidak akan menghakimi Mas Mongol dalam hal ini karena saya kena percaya ketidaktahuan beliau atas di manakah Yesus berusia 12-30 tahun disebabkan oleh karena beliau belum belajar dalam hal ini. Oleh karena itu, aku akan bantu jelasin kepada teman-teman semua berkaitan dengan di manakah Yesus berusia 12-30 tahun. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa Yesus ditampilkan hanya ketika berusia 12 tahun dan kemudian muncul lagi di usia 30 tahun? Sebenarnya ini bukanlah hal yang aneh jika kita memahami dalam perspektif orang Yahudi. Karena menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki hanya boleh mengajar dan tampil di depan umum ketika berusia 30 tahun. Dari catatan kehidupan Yesus yang diberitakan dalam Injil, kita hanya akan menemui 3 klasifikasi kehidupan Yesus, yaitu bayi atau disebut Yelet. Yang kedua, usia disapih atau gemul, yaitu usia ketika ia diserahkan di bait Allah di hadapan Simeon dan juga Hana. Dan remaja atau bahur di usia 12 tahun. Lalu di manakah Yesus ketika ia berusia 12 tahun sampai 30 tahun? Mari kita bahas. Pada usia 12 tahun hingga 19 tahun tentunya Yesus menempuh pendidikan sebagaimana anak-anak Yahudi lainnya. Lalu memasuki usia 20 hingga 30 tahun, ia menempuh dan lulus pendidikan imam atau sebagai ahli Taurat. Yang kemudian pada usia ke-30 tahun ia memasuki pelayanan di publik. Dan tentunya diawali melalui baptisan Yohanes. Lantas apakah ada bukti yang mengonfirmasi semua ini? Tentu saja. Perhatikan bahwa alumni atau lulusan sekolah imam biasa dipanggil sebagai guru atau rabi. Dan tentunya sebutan ini sangatlah khas menunjuk kepada suatu jabatan. Tidak semua orang bisa dipanggil rabi atau guru terkecuali bagi mereka yang pernah menempuh pendidikan keimaman. Nah, tentu saja Yesus Kristus dipanggil sebagai guru ataupun rabi di kalangan orang Yahudi. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu tahu bahwa Yesus di usia 12 hingga 19 tahun mengikuti sekolah keimaman. Sehingga orang-orang Yahudi pada masa itu memanggil Yesus sebagai guru ataupun rabi. Oh ya, bahkan ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi memanggil Yesus sebagai rabi. Yang kedua, bukti bahwa Yesus mengajar di bait suci. Yang perlu Anda ketahui, tidak semua orang bisa punya akses mengajar di bait suci. Bahkan Yohanes Pembaptis pun tidak bisa melakukan itu. Sedangkan menurut Yohanes 8 ayat 2, Yesus mengajar di bait suci. Artinya memang benar, Yesus memiliki akses untuk mengajar di bait suci karena beliau pernah memiliki pengalaman teologi dalam tradisi Yahudi. Artinya spekulasi yang menyatakan kehidupan Yesus 18 tahun hilang tentunya tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Dan sebaliknya, berdasarkan data-data Injil, seperti Matius 13 dan Markus 6, Yesus menjalani hidupnya seperti anak-anak Yahudi pada umumnya dan ia bekerja membantu orang tuanya di Nazaret sebagai tukang kayu.